never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Lanjutan Liga Voli Putri Korea 2024-25 pekan ini akan menjadi kesempatan emas Red Sparks naik kembali di tangga klasemen. Red Sparks yang sudah menunjukkan tajinya untuk kembali ke jalur kemenangan, mulai mencoba peruntungan mengejar papan atas klasemen. Ada Pink Speeders di urutan pertama dengan koleksi 64 poin, kemudian disusul Hyundai Hillstate dengan catatan 53 poin. Berkaca dari gap tersebut, tim idola Megawati Hangestri, Pink Speeders, secara realistis cukup sulit untuk diusik. Dengan keunggulan 14 poin Pink Speeders dari Red Sparks, tim panutan Megawati cukup konsisten. Ditambah jika mengutip Naver, Tutku Burcu telah kembali membela Pink Speeders setelah absen selama 54 hari. Kembalinya Tutku membuat kekuatan Pink Speeders kian solid untuk melenggang ke Grand Final Liga Voli Putri Korea. Sementara jika melihat situasi di Hyundai, cedera beruntun menimpa sang juara bertahan yang mengacaukan performa. Di sisi lain, momentum Megawati Hangestri Pertiwi CS menempel ketat Hillstate di klasemen Liga Voli Korea, saat Red Sparks menghadapi BK Altos di Gimnasium Chungmu, Rabu 12 Februari 2025. Laga melawan IBK Altos tidak akan disia-siakan Red Sparks untuk mengeser Hillstate dari peringkat kedua, klasemen Liga Voli Korea. Apalagi Megawati Hangestri dalam performa yang impresif. Belum lagi Megawati Hangestri membutuhkan 31 poin untuk mengejar poin Victoria dan Cha Hwaseong IBK Altos. Berada di peringkat kedua daftar top skor Liga Voli Korea dengan raihan 670 poin. Sementara bagi Red Sparks sendiri, kemenangan harga mati untuk menjaga jarak dengan Hillstate yang saat ini selisih 3 poin. Meraih 3 poin saat Megawati CS menang melawan IBK Altos akan menyamai poin Hillstate. Apalagi lawan yang dihadapi Red Sparks dalam kondisi yang tidak stabil setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Sementara Hillstate yang baru saja dikalahkan Red Sparks 1-3 beberapa hari yang lalu, telah kehilangan 2 pemain kuncinya yang mengalami cedera. Salah satu outside hitter andalan Hillstate asal Thailand, Wipawe Srithong yang mengalami cedera lutut ketika melawan Red Sparks. Dan seorang pemain setter juga mengalami hal yang sama. Wipawe saat ini berada di peringkat ke-17 klasemen top skor dengan torehan 264 poin. Jumlah tersebut membuat Wipawe berada di peringkat ketiga top skor Hillstate di bawah Laetitia Moma Basoko dan Yang Hyo Jin. Sedangkan Megawati Hangestri berada di peringkat ketiga dengan raihan 640 pin, berada di bawah Victoria dan Chak dan Giselle Silva. Sementara itu, Megawati Hangestri sukses menambah pundi 26 poin saat Red Sparks menang atas Hillstate, rekannya Vanja Bukilit menorehkan 28 poin. Megawati Hangestri dan Vanja Bukilit sebagai menara kembar julukan dari fans Korea, telah mengumpulkan poin 54 bagi Red Sparks dalam laga ini. Vanja Bukilit yang memperoleh 26 poin, naik ke posisi keempat dalam daftar top skor Liga Voli Korea dengan mengoleksi 575 poin. Pemain asal Serbia ini, kini tertinggal 65 poin dari Megawati Hangestri yang berada di posisi ketiga. Vanja Bukilit sementara unggul 9 poin dari Laetitia Moma yang berada di posisi kelima. Tanpa Wipawe, pelatih Kang Sung Hyung harus memutar otak mencari pengganti. Bukan tidak mungkin absennya Wipawe memengaruhi serangan dan perolehan poin juara bertahan Liga Voli Korea ini. Terlebih lagi lawan yang dihadapi Hillstate berikutnya adalah Haipas pada Selasa 11 Februari 2025. Meski menempati peringkat kelima, namun Haipas bisa memberikan kejutan bagi tim yang berada di atasnya. Pada musim ini, Haipas mengalahkan Pink Speeders di putaran 4 dan 3. Dengan kekuatan Hillstate yang tergerus karena tanpa Wipawe, Haipas berpotensi mencuri poin. Dalam situasi seperti itu respons baik Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan dibutuhkan. Apabila menang atas IBK Altos, selisih poin Red Sparks dengan Hillstate bisa tersisa 1 hingga 2 poin. Berbeda dari kedatangan Red Sparks kali pertama ke Indonesia tahun lalu, untuk 2025 ini laga yang akan dilakoni tim Red Sparks tidak hanya berfokus di Indonesia Arena saja. Kemungkinan kami tidak pakai Indonesia Arena karena fans basenya di luar Jakarta sangat besar. Jadi ada kemungkinan main di luar Jakarta.
Akan ada 2 game, di Jakarta dan di luar Jakarta karena permintaan dari masyarakat yang sangat tinggi, terangnya. Faktanya, Lubuk mengusahakan tidak hanya Red Sparks saja yang datang ke Indonesia. Ferry Yuniarti Kono menambahkan, ada kemungkinan tim Liga Voli Turki untuk ambil bagian dalam event tersebut. Saat ini Lubuk juga menjalin komunikasi dengan tim luar negeri lainnya untuk terlibat dalam fun volleyball yang kedua. Soal tim mana yang dijajaki, Ferry masih merahasiakan. Pihaknya masih mencari waktu yang pas karena acara diundur ke bulan Mei. Sejauh ini baru Red Sparks yang menyatakan komitmen untuk hadir. Jika melihat pernyataan Ferry saat Lubuk mengumumkan rencana 24 acara olahraga untuk tahun 2025 pada Desember silam, Turki menjadi salah satu tujuannya. Sebagai informasi, Liga Turki merupakan salah satu kompetisi bola voli putri paling bergengsi di dunia. Ada Koreanya, ada Turkinya mungkin. Itu keinginan dari publik, ucap Ferry. Performa Megawati di musim keduanya bersama Red Sparks sangat pantas mendapatkan acungan 2 jempol. Selain konsisten menjadi mesin poin, Megawati juga berpeluang besar membawa skuad asuhan Ko Hye-jin menutup musim Liga Voli Korea 2024-2025 dengan gelar juara. Di sisi lain, pemain Hyundai Hillstate yakni Jeng Ji-eun membuat geger Volley-mania Indonesia usai memberikan pujian kepada Megawati Hangestri hingga mengucapkan Assalamualaikum. Sebagaimana diketahui Red Sparks belum lama ini menjalani duel bertajuk Big Match melawan Hyundai Hillstate di lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Jumat, 7 Februari 2025. Saat itu tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri berhasil meraih kemenangan dari Hillstate lewat 4 set dengan skor 3-1, 25-20, 20-25, 25, 16 dan 25-14, di Chungmu Gymnasium. Namun sebelum pertemuan kedua tim, terdapat sejumlah momen menarik yang terjadi. Salah satunya ialah pemain Hillstate yakni Jeng Ji-eun merespons sapaan hangat Volley-mania Indonesia. Berdasarkan video yang viral di media sosial X, Twitter, saat itu terdapat sejumlah penggemar yang sudah menanti para pemain pasca pertandingan, termasuk fans dari Indonesia. Kemudian muncullah sosok Jeng Ji-eun yang menghampiri Volley-mania asal Indonesia dan langsung mengetahui mereka adalah penggemar Megawati Hangestri. Sembari menyapa para penggemar, Jeng Ji-eun juga memberikan pujian kepada rivalnya yang merupakan andalan tim Red Sparks tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mega fan? Mega bagus hari ini, kata Jeng Ji-eun. Tak sampai di situ, pemain Hillstate itu juga memegang ponsel penggemar sembari foto bersama. Kemudian tiba-tiba ia pamit ke penggemar asal Indonesia tersebut sambil mengucap, Assalamualaikum, dan langsung dibalas, Waalaikumsalam, oleh Volley-mania asal Indonesia. Sontak video yang kembali menjadi viral itu membuat geger Volley-mania Indonesia dengan beragam komentar dan reaksi di media sosial. Sementara itu, ada momen yang bisa dimanfaatkan Megawati Hangestri Pertiwi saat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks untuk kali kedua berkunjung ke Indonesia. Transfer Megawati ke Liga Voli Turki bisa saja terrealisasi. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri di Liga Voli Korea, Red Sparks, diagendakan kembali berkunjung di Indonesia untuk melakoni pertandingan eksibisi. Rencana ini dikonfirmasi Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lubuk, melalui direkturnya, Ferry Yuniarti Kono. Tadinya akan kami laksanakan bulan April tapi karena Proliga masih bermain sampai akhir April, jadi kemungkinan besar akan diundur di bulan Mei, tapi kami masih lihat. Komitmennya Red Sparks hadir dan ada tim lain yang akan kami undang, kata Direktur Lubuk, Ferry Kono di Smesco Exhibition Hall, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025. Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana memiliki nasib yang sama ketika membela tim mereka masing-masing dalam pertandingan terkini yang dijalani. Ya, kedua pemain yang pernah menjadi andalan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea musim lalu itu baru saja sama-sama mendapatkan kemenangan penting. Megawati yang masih bermain untuk Red Sparks di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 baru saja membawa timnya tersebut keluar dari tren buruk dalam laga terkini, Jumat, 7 Februari 2024.
Tim besutan Ko Hee-jin itu tampil solid sebagai tuan rumah saat menjadi Suwon Hyundai EC Hillstatte yang datang dengan membawa rekor 2 kemenangan beruntun. Menjalani pertandingan sengit 4 set, Red Sparks kembali ke jalur kemenangan usai mengalahkan juara bertahan musim lalu itu dengan skor 3-1. Siapa sangka jika kurang dari 24 euforia kemenangan Megawati tersebut mampu menular kepada sahabatnya Giovanna Milana yang kini berkarir di Liga Voli Amerika Serikat. Pemain yang akrab disapa Gia tersebut memang kembali ke negaranya Amerika Serikat selepas membela Red Sparks dan Jakarta Beam pada tahun lalu. Gia kini sedang meniti karir bersama tim Love Atlanta selaku salah satu kontestan pada ajang League One Volleyball alias Love. Pada pertandingan hari ini, Sabtu, 8 Februari 2025, pagi WIB, Gia mengawal Love Atlanta tampil di markas Love Salt Lake. Walau bertindak sebagai tamu, Atlanta tampil cukup dominan dalam pertandingan yang berlangsung 4 set di Maverick Center. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali direncanakan untuk kembali berkunjung ke Indonesia untuk Fun Volleyball yang kedua. Rencana ini dikonfirmasi Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lobuk, melalui direkturnya, Ferry Yuniarti Kono. Kami akan mengulangi cerita sukses kami dengan event mendatangkan tim voli dari Korea Selatan mungkin di pertengahan tahun, kata Ferry. Acara Fun Volleyball pertama yang diselenggarakan di Indonesia Arena, Jakarta, pada April tahun lalu berlangsung cukup sukses. Pertandingan antara para pebola voli bintang tanah air yang dalam tim Indonesia All-Star kontra Red Sparks berlangsung dengan meriah. Kemeriahan ini tidak terlepas dari antusiasme publik karena prestasi yang diukir Megawati Hangestri Pertiwi bersama skuad Red Force. Pada musim 2024 hingga 2025, Megatron bahkan makin gacor dalam musim keduanya berseragam Red Sparks. Kelebihan Megawati sebagai oposite ditunjukkan dengan tingkat keberhasilan bola serangan yang paling tinggi. Atlet asal Jember tersebut pun diganjar dengan penghargaan pemain terbaik pada putaran ketiga dan keempat. Megawati sendiri masih berjuang bersama Red Sparks untuk misi menjadi juara. Kompetisi Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 akan berlangsung hingga laga final yang terakhir pada 9 April mendatang. Adapun tahun ini acara Fun Volleyball tidak hanya berlangsung pada bulan April. Ferry membeberkan bahwa event pertandingan persahabatan ini akan berlangsung pada pertengahan bulan Mei atau Juni. Sementara itu, Fun Volleyball akan berlangsung setelah Proliga musim 2025 rampung dengan babak grand final pada 10 hingga 11 Mei. Red Sparks bukan satu-satunya tim yang akan diundang. Saat ini PUB juga menjalin komunikasi dengan tim luar negeri lainnya untuk terlibat dalam Fun Volleyball yang kedua. Soal tim mana yang dijajaki, Ferry masih merahasiakan. Pihaknya masih mencari waktu yang pas karena acara diundur ke bulan Mei. Sejauh ini baru Red Sparks yang menyatakan komitmen untuk hadir. Jika melihat pernyataan Ferry saat PUB mengumumkan rencana 24 acara olahraga untuk tahun 2025 pada Desember silam, Turki menjadi salah satu tujuannya. Sebagai informasi, Liga Turki merupakan salah satu kompetisi bola voli putri paling bergengsi di dunia. Ada Koreanya, ada Turkinya mungkin. Itu keinginan dari publik, ucap Ferry. Kita melalui medsosnya PUB, kita tes ke publik. Mereka pengennya dari mana, jadi itu kita coba. Mudah-mudahan terrealisasi, imbuhnya. Klasemen Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 terbaru menunjukkan posisi Red Sparks makin memepet Hyundai Hillstatte dengan jarak hanya 3 poin. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks berhasil memutus rentetan 2 kekalahan sebelumnya dengan kemenangan pada putaran 5 lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim asuhan Ko Hee-jin berhasil menang atas Suwon Hyundai EC Hillstatte dengan skor 3-1. Berkat kemenangan tersebut, Megawati Hangestri dan kawan-kawan mampu membawa tambahan 3 angka dalam pundi-pundi klasemen. Red Sparks sudah menyentuh angka 50 di peringkat 3. Raihan poin tersebut semakin mengancam posisi Hyundai Hillstatte di peringkat kedua. Tim juara bertahan itu pulang dengan tanpa poin setelah kalah dari Red Sparks dan masih tak bergeming dengan total 53 poin. Adapun jika melihat rasio kemenangan dan kekalahan, Red Sparks sudah melampaui Hillstatte. Sebelumnya, kedua tim sama-sama mengoleksi jumlah 17 menang dan 8 kali kalah.
Sehingga hari ini, duel adu gengsi kedua tim yang dimenangi Red Force membuat Yeom Hyeseon CS mengantongi 18 menang dan 8 kali kalah. Jika hasil-hasil positif dengan kemenangan penuh dapat terus dipertahankan Red Sparks, bukan tak mungkin mereka mampu merebut peringkat 2 dari tim asuhan Kang Sung Hyung tersebut. Peringkat 2 menjadi posisi yang masih terjangkau bagi Red Sparks untuk mengakhiri musim reguler sebelum masuk babak playoff musim semi. Karena puncak klasemen masih dihuni Incheon Haeunkook Life Insurance Pink Speeders yang kokoh dengan 61 poin. Di sisi lain, pelatih Suwon Hyundai EC Hillstatte, Kang Sung Hyung membeberkan kelengahan timnya saat kalah lagi di tangan Red Sparks pada lanjutan putaran 5 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim juara bertahan itu lagi-lagi dibuat gigit jari setelah kalah melawan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada putaran kelima Liga Voli Korea musim ini. Pada laga yang berlangsung di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Jumat, 7 Februari 2025, Hyundai Hillstatte menelan kekalahan 1-3, 20-25, 25-20, 16-25, 14-25. Hasil tersebut membuat Lee Dahyun dan kawan-kawan sudah menderita kekalahan dari Red Sparks dalam 3 putaran beruntun. 2 kekalahan sebelumnya lebih mending karena terjadi dalam 5 set ketat. Namun hari ini, mereka tumbang dan gagal bawa poin. Kang Sung Hyung selaku juru taktik Hyundai Hillstatte, mengakui keunggulan Red Sparks hari ini. Salah satu hal yang disoroti adalah serangan mereka yang mudah terbaca dan pertahanan yang buruk. Sementara itu, taktik Red Sparks yang lebih banyak mengumpan ke bukilit juga membuat tim asuhannya kecolongan. Ada beberapa momen Hyundai Hillstatte terlalu fokus menjaga Megawati Hangestri yang biasanya jadi penyumbang poin terbanyak bagi Red Force. Memang taktik itu sempat berhasil di mana Lee Dahyun selaku mid-lane blocker sukses mengadang spike-spike Mega. Namun, tim asuhan Ko Hae-jin tak kehabisan akal. Setter Yeom Hyeseon mulai lebih banyak mengolah bola dari sisi bukilit.